Selama ini Presiden Jokowi bersabar dengan apa yang IMF lakukan terhadap Indonesia, dan setelah hilang sabar di mana dikatakan Indonesia mengungkit pembelian saham terbesar Indonesia terhadap IMF, di mana dikatakan rupa-rupanya Indonesia ini menguasai saham IMF sebanyak 9,8%. Wow. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah, dengan tekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sudah subscribe channel ini sejak dulu lagi, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihidarkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Indonesia secara tiba-tiba mengungkit pembelian saham IMF, di mana rupa-rupanya Indonesia ini menguasai 9,8% saham di IMF. Wow. Adakah ini benar, guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni, guys. Apa-apa pun jom kita semak dulu video ni. Perintah Presiden Mas Bahlil, lawan dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk IMF. Apa maksud dari IMF menyampaikan ini? Ya, dia nggak usahlah campur-campur ngurus Indonesia. Indonesia ini dia mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi udah baik. Dia mengakui neraca perdagangan kita udah baik. Kenapa dia mau bilang ini standar ganda nih menurut saya? Ada apa di balik ini? That is where we're at. A 3-year-old. Shameful. Shameful. Australian people are looking at you. They're sick of your eyes. Didi, Presiden deklarasikan lawan IMF. Para leader IMF tunduk jadi ayam sayur saat Indonesia beli 9,8% saham IMF. Sahabat Bagi-Bagi, mendidih, Presiden kita deklarasikan siap lawan IMF. Hingga para leader malu, karena Indonesia ternyata pemegang saham 9,8%. Saham itu bisa ditarik Indonesia kapan saja. Jika saham ini ditarik, maka ormas IMF akan hancur dan bubar. Amerika dan Eropa merasa mereka yang paling berkuasa, padahal Indonesia sebagai pemegang saham yang seimbang dengan mereka. Indonesia keluarkan taringnya untuk menutup mulut ormas barat yang sombong dan serakah ini. Presiden Jokowi sampai turun gunung, perintahkan menteri-menterinya untuk melawan langsung IMF. IMF tidak diuntung, sudah bagus Indonesia menanamkan sahamnya sampai ratusan triliun, kini justru mereka mau menjadi boneka barat. Seketika para leader IMF menjadi ayam sayur, setelah ada ungkapan Indonesia pemegang saham 9,8%. Mereka merasa tertampar karena telah berani hianati Indonesia. Presiden Jokowi turun langsung pantau dan jegal IMF, agar tidak bisa berkutik. Bahkan Jokowi telah siapkan pasukan menteri untuk melawan IMF. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Menteri Investasi Bapak Bahlil dalam Festival Generasi Z pada saat tanggal 18 Juli tahun 2023 kemarin. Hal itu pun, katanya disampaikan oleh Pak Jokowi, karena berbagai pihak termasuk Dana Moneter Internasional, atau IMF, menentang Indonesia untuk menyetop kebijakan ekspor biji nikel sejak tahun 2020 lalu. Ternyata udah lama, kita digempur oleh berbagai pihak mulai dari Uni Eropa di WTO. Dan kini IMF pun juga mau menyelading kemajuan negara kita, sejak tahun 2020. Apa perintah Pak Presiden untuk melawan ormas IMF itu? Lawan, dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk oleh IMF. Ujar Pak Bahlil mengungkapkan perintah yang diterimanya dari sang pemimpin Indonesia, yaitu Bapak Jokowi.
Perlawanan yang sangat-sangat sangar, dan dengan hal ini, membuktikan bahwa pemerintah kita sekarang, benar-benar berani melawan pihak asing. Yang mental penjajahnya pun masih melekat, dan maunya mereka mengatur negara-negara lain demi kepentingan mereka sendiri. Sahabat bagi-bagi, IMF sendiri merupakan organisasi pendonor utang yang relatif unik dari sisi kepemilikan maupun organisasinya. Ini karena IMF bukan bank, melainkan lebih mirip koperasi simpan pinjam raksasa. Jadi negara dengan simpanan terbesar, otomatis akan jadi raja. Bahkan bisa mengatur arah dan tujuan IMF. Tapi hal mengejutkan akhirnya muncul, setelah kehebohan yang dilakukan IMF, untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia. Tanpa diduga, Indonesia rupanya memiliki saham cukup banyak di IMF, sehingga membuat IMF tak bisa lagi sombong di hadapan Indonesia. Dikutip dari laman resmi IMF, Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022, Indonesia memiliki jumlah aset sebesar 4.648,4 juta SDR. Apabila dicairkan jumlah SDR ini setara dengan 64 miliar US dollar, atau sekitar 939 triliun rupiah. SDR adalah singkatan dari Special Drawing Right, atau hak penarikan khusus, yang berasal dari dana yang disuntik negara anggota ke IMF. SDR berbentuk aset cadangan mata uang asing pelengkap, yang ditetapkan oleh IMF pada 1969. Fungsi dari SDR adalah sebagai pelengkap untuk cadangan mata uang para negara anggota IMF. Nilai dari SDR didasarkan pada 5 mata uang, yaitu dolar Amerika Serikat, euro, renminbi, pound sterling dan yen. SDR atau simpanan aset di IMF ini juga dimasukkan sebagai salah satu cadangan devisa yang dilaporkan Bank Indonesia setiap tahunnya. SDR ini bisa ditarik kapan saja oleh pemerintah Indonesia, tentunya dengan persetujuan anggota IMF lainnya. SDR juga bisa dikembalikan lagi ke IMF. Terbaru pada Agustus tahun 2021, Indonesia sempat menarik SDR sebesar 6,31 miliar US dollar, atau lebih dari 90 triliun rupiah, untuk mendongkrak cadangan devisa. Masih dikutip dari laman IMF, dengan kepemilikan 4.648,4 juta SDR, maka Indonesia berhak mendapatkan voting dalam pengambilan keputusan di IMF, atau voting power, sebesar 9,8%. Indonesia rupanya memiliki suara cukup kuat di IMF, kekuatan voting Indonesia relatif signifikan. Sehingga merupakan negara yang secara langsung bisa mengendalikan organisasi keuangan dunia ini. Untuk diketahui penyumbang dana terbesar IMF saat ini dipegang oleh Amerika Serikat, dengan jumlah 8.299 juta SDR, dengan kepemilikan voting power 17,43%. Sementara, dalam keanggotaan Indonesia di IMF saat ini diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Kendati bukan pemegang saham terbesar di IMF, jika seandainya Indonesia menarik seluruh sahamnya dalam sekaligus, tentu itu akan membuat IMF kehilangan dana hingga 9% secara tiba-tiba. IMF juga berpotensi kekurangan dana, bahkan bisa membuat organisasi tersebut goyah. Indonesia rupanya memiliki banyak simpanan kekayaan di luar negeri, yang mampu membuat negara lain segan jika mengusik Indonesia. Karena itulah, IMF perlu segera mengevaluasi terkait kebijakannya, untuk menghalangi hilirisasi Indonesia. Karena bukan tidak mungkin, pada 2045, Indonesia bisa menguasai 25% saham IMF bahkan lebih. Hal yang lebih mengejutkan rupanya kembali terkuak selama ini rupanya kita banyak dibohongi terkait sumber dana yang dipakai IMF, untuk memberikan hutang ke beberapa negara berkembang. Sejatinya utang itu malah berasal dari iuran yang didominasi dari negara-negara berkembang di PBB, yang dimanfaatkan oleh negara maju, demi kepentingan mereka. Uang dari dana iuran ini, kemudian diputar oleh IMF, termasuk bunga yang didapatkan. Selain negara-negara maju, banyak negara berkembang juga memiliki saham di IMF. Keanggotaan IMF bisa dikatakan memiliki beberapa kemiripan dengan koperasi simpan pinjam. Sebagai anggota IMF, Indonesia harus menyetorkan sejumlah dana keikutsertaan, yang bisa diambil dari APBN maupun Bank Indonesia. Dari dana yang dititipkan di IMF tersebut, Indonesia juga bisa mendapatkan pendapatan berupa bunga. Sebaliknya, dengan keikutsertaannya di IMF, Indonesia tentunya juga bisa mengajukan pinjaman di kemudian hari saat membutuhkan dana.
Indonesia sendiri sempat memiliki utang 9,1 miliar US dollar dari IMF tahun 1998 atau saat negara dilanda krisis moneter hebat. Belakangan pemerintah Indonesia secara bertahap mencicil pinjamannya dan lunas di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini juga dipertegas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memastikan Indonesia sudah tidak memiliki utang ke IMF. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Sebelum ini kita dapat nampak di mana Presiden IMF sanggup datang ke Indonesia untuk berbincang, membuat negosiasi bersama dengan Indonesia berkait rapat mengenai isu hilirisasi di Indonesia. Di mana pihak IMF begitu tidak mahu Indonesia untuk meneruskan segala hilirisasi sumber alam di Indonesia. Tetapi sebaliknya, Indonesia tetap dengan pendiriannya sendiri untuk meneruskan hilirisasi di Indonesia, guys. Dan selepas itu Indonesia sanggup untuk mengirimkan Bapak Luhut, kalau kita tengok mungkin pada tahun ini, untuk berbincang semula bersama dengan Presiden IMF berkait rapat mengenai isu hilirisasi di Indonesia. Dan kalau kita tengok rupa-rupanya ada satu lagi berita terbaru di mana mungkin ramai orang di luar sana yang tidak tahu, rupanya Indonesia ini menguasai saham di IMF. Dikatakan lebih daripada 9,8%. Saham 9,8% itu adalah SDR yang dikatakan dia berbentuk aset cadangan mata wang asing, di mana Indonesia melaburkan wang untuk kegunaan saham untuk membangunkan ekonomi di dalam IMF itu sendiri untuk hala tuju ekonomi dunia pada ketika ini. Dan ditanyakan berapakah jumlah saham SDR yang Indonesia telah invest di dalam saham IMF. Kalau kita tengok video sebentar tadi, aset sebesar 4,648,4 juta SDR di mana Indonesia invest di dalam saham IMF. Saham itu merupakan authority ataupun yang pemegang, boleh dikatakan terbesar di dalam pemegang saham IMF. Jika Indonesia tarik ke semua saham itu, dan saham di dalam IMF itu boleh bubar jika Indonesia tarik bila-bila masa saham di dalam peleburan saham IMF dunia. Walaupun kita tengok Indonesia pernah berhutang bersama dengan IMF pada beberapa tahun yang lepas, tetapi Indonesia telah melangsaikan semua hutang di IMF dan pada ketika ini dikatakan Indonesia tidak lagi mempunyai hutang bersama dengan IMF dengan jumlah sebesar yang memang sangat-sangat nilai yang besar di dalam saham IMF itu. Sebenarnya Indonesia ini merupakan pemegang utama terbesar IMF, walaupun negara-negara seperti Amerika Syarikat dan ada beberapa negara yang lain merupakan pemegang terbesar, tetapi Indonesia mampu untuk menggugat saham di dalam IMF jika Indonesia keluar daripada pemegang saham IMF. Jadi kalau kita tengok bahasa mudah dia, Indonesia ini di antara negara-negara pemegang saham IMF, jika Indonesia keluar dan ambil semua nilai saham-saham di IMF itu, di mana pemegang saham di IMF itu boleh bubar bila-bila masa. Jadi kuasa autoriti Indonesia di dalam IMF itu ada dan tidak boleh diperkecilkan oleh Presiden IMF. Jika Indonesia keluar saja daripada pemegang saham IMF itu boleh bubar bila-bila masa. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.